Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap semangat menjalani aktivitas selama PJJ atau pembelajaran sejauh. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Mardika, Eskom. Saya sebagai guru informatika kelas 7 di SMP Negeri 3 Gombong. Kita langsung ke materinya saja. Media pembelajaran informatika kelas 7 untuk semester 1, yaitu topiknya mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras. Kompetensi dasarnya 3.1 mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Tujuan pembelajaran pertemuan 2 yaitu mengenal perangkat keras dan fungsinya. Perangkat keras komputer, di sini ada gambar diagram pengolahan data komputer, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan media penyimpanan. Ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian perangkat masukan atau input device, yaitu peralatan yang fungsinya untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Contohnya di sini ada keyboard, sebelah kiri atas ini ada mouse, touchpad, scanner, bawahnya ada kamera video, kamera digital, joystick, dan terakhir mikrofon. Keyboard di sini merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsinya. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Jenis keyboard yaitu ada PS2 dan USB. Yang putih ini adalah gambar keyboard jenisnya USB, yang hitam adalah PS2. Kemudian struktur tombol pada keyboard, ini ada tombol ketik atau typing case, numeric keypad, tombol fungsi, dan tombol kontrol. Tombol ketik sudah cukup jelas ya untuk mengetik. Contohnya adalah huruf dan angka. Numeric pad ini sebelah kanan. Kemudian tombol fungsi atau function key itu yang contohnya adalah F1, F2, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah tombol kontrol atau control key, itu adalah untuk contohnya menaik turunkan layar atau perintah pada aplikasi. Kemudian contoh perangkat input yang lain adalah mouse. Ini perangkat masukan yang fungsinya untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau tampil pada layar monitor. Seperti ini bentuknya mouse, ada klik kanan, klik kiri, dan scroll up. Kemudian perangkat pemroses atau CPU, yaitu merupakan komponen utama komputer terpenting dalam melakukan proses pengolahan data yang dimasukkan oleh alat input sehingga menghasilkan output atau keluaran. Di dalam CPU terdapat komponen-komponen yang bertugas sebagai alat proses seperti prosesor, RAM, VGA card, dan sound card. Contohnya di sini cukup jelas, ada CPU, prosesor, RAM, VGA card, motherboard, dan sound card. Sini adalah gambar dari komputer sebelah kanan ya. Kalau kita lihat ya, ada prosesor, ada power supply, ini untuk menyalurkan tegangan listrik sehingga komputer bisa dinyalakan. Ada CD-ROM, sekarang sudah nggak ada ya, kebanyakan pakai DVD. Floppy disk itu juga sudah tidak ada. Hard disk, wire and ribbon cable, dan circuit board. Kemudian perangkat keluaran ini fungsinya untuk menampilkan seluruh data yang telah diproses oleh CPU dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Itu adalah hasil cetakan. Jenis-jenisnya adalah monitor CRT, LCD, printer, dan speaker. Ini contoh jenis atau
macam-macam perangkat output. Yang pertama adalah monitor. Ini perangkat atau peralatan keluaran yang fungsinya untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Ini bentuk monitor, contohnya adalah monitor flat CR ini yang minta daya listrik yang cukup besar ya. LCD sekarang sudah umum, kalau yang flat sama CR itu daya listriknya cukup besar. Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak kertas, data, atau informasi dalam bentuk kertas. Ini printer kebanyakan sekarang cetakan dikenal dengan istilah hard copy. Kemudian media penyimpanan ini fungsinya untuk menyimpan data yang telah diolah oleh perangkat proses. Alat ini terbagi dalam 3 media, yaitu media magnetik, optik, dan elektronik. Ini di bawahnya ada contohnya ya, tapi belum jelas ini termasuk media magnetik, optik, dan elektronik. Di bawahnya di sini ada jenis media penyimpanan, yaitu media penyimpanan magnetik. Contohnya adalah hard disk dan disket. Hard disk sekarang masih ada, kalau disket sekarang sudah tidak dipakai karena kapasitasnya itu kecil dibandingkan dengan hard disk. Makanya disket sekarang sudah tidak ada. Kemudian media penyimpanan optik yaitu CD atau DVD ROM. CD ROM sekarang juga sudah jarang digunakan. Kenapa? Karena CD ROM itu ya yang jelas ribet ya, media penyimpanannya lebih kecil dibanding dengan DVD. Kemudian media penyimpanan elektronik yaitu flash disk dan micro SD atau kita kenal dengan nama lain memory card. Ini pada HP udah sering kita gunakan ya. Semakin besar sebuah memori maka semakin mahal harganya. Ya, demikian ulasan singkat tentang materi pertemuan kedua. Untuk tugasnya nanti dapat siswa kelas 7 lihat di classroom. Selamat belajar, salam sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.